Ada ketukan yang tidak seharusnya dijawab. Karena sekali kamu menoleh, malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Tidak ada yang berani keluar rumah malam itu. Desa tempat Fadli tinggal tenggelam dalam sunyi yang tidak biasa. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal, pintu ditutup rapat, dan suara jangkrik pun terdengar seperti ditahan. Malam itu bukan malam biasa, malam satu suro. Fadli berdiri di teras rumahnya, memandang jalan desa yang gelap. Udara terasa berat, seperti menekan dada. Sejak sore, warga sudah saling mengingatkan satu sama lain. Jangan keluar rumah setelah maghrib. Bukan karena hujan, bukan karena bahaya manusia, tapi karena sesuatu yang selalu datang setiap malam satu suro. Di ujung jalan, Nadia muncul sambil berjalan cepat. Wajahnya tegang. "Aku nggak enak perasaan," katanya tanpa basa-basi. Fadli mengernyit. "Kamu dari mana?" "Dari rumah Mbah Surya." Nama itu membuat Fadli terdiam sejenak. Tak lama Rizky menyusul. Tangannya dimasukkan ke saku jaket, wajahnya berusaha terlihat santai meski matanya terus bergerak ke kanan dan kiri. "Kalian serius mau keluar malam ini? Satu desa ngumpet, kita malah keluyuran." Nadia menelan ludah. "Mbah Surya bilang malam ini lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya." Kalimat itu membuat udara terasa makin dingin. Mbah Surya adalah tetua desa, orang yang paling disegani. Ia jarang berbicara banyak, tapi sekali memberi peringatan, warga akan patuh. Dan sore tadi, peringatannya jelas. Apapun yang kalian dengar malam ini, jangan ditanggapi, jangan dilihat, jangan diikuti. Fadli menoleh ke arah Mbah Surya yang terlihat samar di balik kabut tipis. "Justru karena itu aku penasaran. Setiap tahun dilarang, tapi nggak pernah ada yang jelasin sebenarnya apa." Rizky mendecak. "Larangan itu biasanya ada alasannya." Belum sempat Fadli menjawab, angin dingin berhembus tiba-tiba, membuat daun-daun pisang di pinggir jalan bergesekan pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan. Nadia memejamkan mata. "Kalian dengar itu?" "Cuma angin," jawab Rizky cepat, meski suaranya tidak terlalu yakin. Mereka bertiga mulai berjalan menyusuri jalan desa. Tidak jauh, hanya ingin lihat, kata Fadli. Tidak akan lama. Namun semakin mereka melangkah, desa terasa asing. Rumah-rumah yang biasa mereka lewati kini tampak lebih gelap. Jendela tertutup rapat, tidak ada satupun cahaya. Tiba-tiba bau tanah basah tercium kuat, padahal tidak hujan. Nadia berhenti mendadak. "Jangan ke arah sana," katanya lirih. Fadli mengikuti arah pandang Nadia. Sebuah jalan kecil menuju kebun bambu terlihat lebih gelap dari sekitarnya, seperti lubang hitam. "Kenapa?" tanya Fadli. Nadia menggeleng. "Aku merasa kalau kita lewat sana ada yang ikut." Rizky menelan ludah. "Udah, balik aja, kita cuma mau lihat kan?" Saat itulah terdengar bunyi pelan. Tok. Semua terdiam. Tok. Suara itu datang dari arah kebun bambu. Bukan langkah, bukan ranting jatuh. Seperti sesuatu mengetuk, perlahan. Fadli merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dengarkan?" bisik Nadia. Tok. Kali ini terdengar lebih dekat. Rizky mundur satu langkah. "Kita pulang, sekarang." Namun sebelum mereka berbalik, dari kejauhan terdengar suara Mbah Surya, berat dan tegas. "Fadli." Mereka menoleh. Mbah Surya berdiri di depan rumahnya, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Masuk rumah," kata Mbah Surya. "Sekarang." Fadli membuka mulut. "Mbah, itu suara apa?" "Jangan tanya. Dan jangan cari jawabannya malam ini." Tok. Suara ketukan itu terdengar sekali lagi. Lebih dekat. Mbah Surya menatap mereka bertiga, matanya tajam dan serius. "Kalau kalian tetap di luar, malam ini tidak semua akan pulang."
Kalimat itu membuat darah Fadli terasa dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga berbalik dan berjalan cepat menuju rumah masing-masing. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Namun saat Fadli menutup pintu rumahnya dan bersandar di dinding, ia sadar satu hal. Suara ketukan itu tidak berhenti. Dan malam satu suro baru saja dimulai. Malam belum berakhir. Fadli duduk di kamarnya dengan lampu mati. Jam dinding berdetak pelan, terlalu keras untuk suasana setenang itu. Di luar, angin tidak lagi bertiup, tapi sunyi justru terasa lebih berat. Tok! Fadli menegakkan badan. Suara itu bukan dari pintu rumahnya. Datangnya dari arah jalan desa. Ia menahan napas. Teringat ucapan Mbah Surya. Apapun yang kalian dengar, jangan ditanggapi. Di rumah sebelah, terdengar suara pintu dibuka paksa. Seseorang berlari, disusul teriakan pelan yang langsung terputus. Tidak ada teriakan minta tolong, hanya satu suara pendek, seperti napas yang diputus. Fadli memejamkan mata. Di rumah lain, Nadia duduk memeluk lutut. Tangannya gemetar sejak tadi. Sejak suara ketukan pertama, ia merasakan sesuatu mondar-mandir di depan rumahnya, tapi tidak pernah benar-benar mendekat. Bukan karena ragu, seperti menunggu waktu yang tepat. Tok, lebih dekat. Nadia menutup telinganya, tapi justru saat itu, suara lain muncul, suara seperti kuku diseret pelan di kayu. Air matanya jatuh tanpa suara. Rizky berdiri di balik tirai jendela rumahnya. Ia tidak percaya hal mistis, tapi malam ini logikanya tidak menemukan tempat berpijak. Ia melihat sebuah siluet tinggi berdiri di bawah lampu jalan. Terlalu tinggi untuk manusia biasa. Kepalanya hampir sejajar dengan kabel listrik. Lampu jalan itu berkedip, dan saat lampu menyala kembali, siluet itu sudah berpindah lebih dekat. Rizky menutup tirai dengan tangan gemetar. Menjelang tengah malam, suara ketukan tidak lagi teratur. Kadang muncul dari ujung desa, kadang terdengar tepat di depan rumah orang-orang. Tidak pernah dua kali di tempat yang sama. Seolah-olah ia sedang memilih. Pagi harinya, desa tidak langsung hidup. Pintu-pintu dibuka perlahan. Wajah-wajah pucak mengintip dari balik pagar. Tidak ada yang berbicara keras. Semua orang saling menatap, mencari jawaban di wajah orang lain. Satu rumah tidak terbuka, rumah milik Pak Sastro, warga yang dikenal sering melanggar larangan desa. Mbah Surya berdiri di depan rumah itu, diikuti Fadli, Nadia, dan Rizky. Pintu rumah terbuka sedikit. Di dalamnya, kosong. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada darah, tidak ada jejak. Hanya bekas ketukan di pintu. 3 bekas kecil, rapi, dan dalam. Seperti ditekan dari luar dengan kekuatan yang tidak wajar. Mbah Surya menunduk lama. Ini baru awal. Malam satu suro belum selesai. Nadia menelan ludah. Pak Sastor kemana, Mbah? Mbah Surya mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi suaranya tetap tenang. Dia menjawab ketukan itu. Semua terdiam. Rizky berbisik. Kalau seseorang tidak menjawab, Mbah Surya menatap jalan desa yang masih sunyi. Kalau tidak menjawab, dia akan didatangi lagi, sampai tidak bisa menolak. Angin pagi bertiup dingin, dan Fadli sadar satu hal yang membuat dadanya sesak. Ketukan itu tidak pergi, ia hanya berpindah. Siang hari tidak menghapus rasa takut. Desa terlihat normal dari kejauhan, tapi bagi mereka yang mengalaminya, sesuatu sudah berubah. Tidak ada yang bercanda, tidak ada anak-anak bermain, bahkan ayam pun tidak berkeliaran. Fadli, Nadia, dan Rizky duduk di teras rumah Mbah Surya. Tidak ada yang berbicara lebih dulu. Malam ini, ketukan itu akan datang lagi, ucap Mbah Surya akhirnya. Dan kali ini, ia sudah tahu siapa saja yang mendengarnya. Rizky mengerutkan kening. Maksudnya, kita ditandai. Mbah Surya mengangguk pelan. Kalian keluar rumah saat malam itu dimulai. Itu sudah cukup. Nadia meremas ujung bajunya. Kalau kita tetap di dalam rumah?
Tidak selalu cukup, jawab Mbah Surya jujur. Makhluk itu tidak berjalan, ia mendekat lewat rasa ingin tahu. Fadli terdiam. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, lampu jalan hanya menyala setengah. Desa kembali menutup diri. Kali ini, tidak ada yang berani mengintip. Fadli berada di kamarnya. Lampu menyala, pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Tok. Suara itu datang dari dalam rumah. Fadli membeku. Tok. Bukan dari pintu depan, bukan dari jendela, seperti berasal dari dinding belakang kamarnya. Ia menahan napas, menatap tembok itu tanpa berkedip. Tidak ada suara lain, hanya ketukan itu. Perlahan, sabar. Di rumahnya, Rizky duduk bersandar di lantai, punggung menempel pintu kamar. Ia memegang ponsel, tapi layar gelap, tidak berani menyalakan apapun. Tok. Suara itu muncul di pintu kamarnya sendiri. Bukan keras, bukan memaksa, seperti orang yang tahu pintu itu akan dibuka. Keringat dingin mengalir di pelipis Rizky. Nadia mengalami hal berbeda. Ia tidak mendengar ketukan, ia merasakan kehadiran. Udara di kamarnya tiba-tiba menjadi dingin, cermin di meja berembun, padahal jendela tertutup. Di balik embun itu, muncul bekas telapak tangan besar, perlahan menekan dari sisi lain. Nadia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Di rumah Mbah Surya, lelaki tua itu berdiri menghadap pintu depan. Ia memegang tasbih, matanya terpejam. Belum waktunya, belum. Tok. Ketukan itu terdengar di depan rumah Mbah Surya. Tidak sekali, tapi 3 kali berurutan. Mbah Surya membuka mata. Dia mulai mendekat, katanya lirih, dan dia tidak akan berhenti pada satu orang. Menjelang subuh, suara itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang berani keluar sampai matahari benar-benar terbit. Pagi itu, satu rumah lagi tidak dibuka, rumah Burini. Pintu terbuka setengah. Di dalam, rumahnya rapi, tidak ada barang hilang, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang aneh. Di dinding dekat pintu kamar, ada bekas ketukan, lebih banyak dari sebelumnya, dan sebagian terlihat dari dalam rumah. Nadia menunduk, tubuhnya gemetar. Dia masuk, bisiknya. Mbah Surya mengangguk berat. Dan sekarang, katanya, dia tidak hanya mengetuk dari luar. Udara pagi terasa dingin, dan mereka semua tahu, malam berikutnya akan lebih dekat. Rumah Burini akhirnya dibuka paksa oleh warga. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Semua orang diam, karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Burini ditemukan duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke dinding. Matanya terbuka, menatap pintu. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya satu hal yang membuat kaki siapapun lemas. Di belakang kepalanya, di dinding, terdapat bekas ketukan dari arah dalam. Tersusun rapi, seolah-olah sesuatu berdiri di belakangnya, mengetuk tembok sambil menunggu. Nadia langsung keluar rumah itu. Ia muntah di halaman. Rizky tidak sanggup menoleh lagi. Fadli menatap Mbah Surya. Dia mati karena apa? Mbah Surya menghela napas panjang. Karena menjawab. Semua menoleh. Malam tadi, lanjut Mbah Surya, Burini membuka pintu kamarnya, bukan pintu rumah, tapi pintu yang salah. Sejak pagi itu, desa resmi menutup diri. Tidak ada tamu, tidak ada yang keluar setelah maghrib. Bahkan masjid hanya menyalakan lampu tanpa azan malam. Fadli, Nadia, dan Rizky berkumpul di rumah Mbah Surya. Kita nggak bisa nunggu, kata Rizky. Kalau dia udah masuk rumah orang, belum selesai, potong Mbah Surya. Justru baru mulai. Nadia menelan ludah. Berapa orang lagi? Mbah Surya menatap mereka satu persatu. Yang sudah mendengar ketukan pertama, ada 4. Suasana langsung sunyi. Fadli sadar, 4 termasuk Burini. Mbah Surya mengangguk. 3 lagi masih hidup. Malam itu, ketukan tidak langsung terdengar. Desa terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Fadli duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Jam dinding berdepak keras, seolah mempercepat waktu. Tok.
Bukan di pintu, bukan di dinding, dari langit-langit. Ayah Fadli berdiri. "Kamu dengar?" Tok. Debu halus jatuh dari plafon. Fadli mundur pelan. "Jangan dibuka, jangan lihat ke atas." Tok. Suara itu kini bergeser, seperti sesuatu merayap perlahan. Di rumah Nadia, lampu mati mendadak. Gelap total. Nadia memeluk lututnya di atas kasur. Nafasnya pendek-pendek. Ia tidak mendengar ketukan, tapi suara nafas. Bukan dari dirinya. Nafas berat, panjang, tepat di samping telinganya. Ia menutup mata. Rizky memilih bersembunyi di rumah Mbah Surya. "Kenapa aku gak dengar apa-apa?" bisiknya panik. Mbah Surya menatap pintu. Karena malam ini, dia memilih. Tok. Pintu depan rumah Mbah Surya bergetar pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mbah Surya berdiri, wajahnya tegang. "Kalau pintu ini terbuka," katanya lirih, "dia tidak akan pergi dengan tangan kosong." Ketukan berhenti. Beberapa detik berlalu, terasa seperti 1 jam. Lalu terdengar suara langkah menjauh. Pagi datang dengan kabar buruk. Seorang warga ditemukan pingsan di kamar mandi rumahnya. Selamat, tapi rambutnya memutih seluruhnya. Matanya kosong, tidak mengenali siapapun. Mbah Surya hanya berkata 1 kalimat. Yang berikutnya tidak akan seberuntung ini. Dan malam Suro belum mencapai puncaknya. Desa mulai kehilangan waktu. Jam dinding sering berhenti tepat di 2.57, lalu bergerak lagi tanpa ada yang menyentuhnya. Orang-orang bangun pagi dengan perasaan seperti belum tidur sama sekali. Korban ketiga akhirnya jelas. Bukan mati, tapi hilang dari dirinya sendiri. Warga yang rambutnya memutih itu, Pak Darman, hanya duduk menatap tembok. Saat ditanya, ia hanya mengulang 1 kalimat. "Dia nyebut nama saya dari balik pintu." Mbah Surya langsung menutup mulut Pak Darman dengan kain. "Jangan ulangi lagi," katanya keras. "Kalau namanya dipanggil ulang, dia bisa balik." Fadli akhirnya mengerti satu hal penting. Yang dipilih itu bukan acak, katanya. Semua korban pernah keluar rumah pas malam 1 Suro dulu. Mbah Surya mengangguk pelan, dan mereka menoleh saat mendengar ketukan. Nadia langsung pucat. "Tahun lalu, aku buka jendela." Semua terdiam. Rizky menatap Nadia. "Berarti kamu target," jawab Mbah Surya tanpa ragu. Malam itu mereka tidak berpencar. Fadli, Nadia, dan Rizky tidur di satu rumah, rumah Mbah Surya. Semua pintu dipasangi penahan, lampu tidak dimatikan. Jam menunjukkan 2.58. Tidak ada ketukan, justru suara panggilan. Nadia. Pelan, dekat, bukan dari luar. Nadia langsung menutup telinganya, tubuhnya bergemetar. "Nadia." Suara itu mengulang, kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan tua, tapi terlalu tinggi. Rizky menoleh ke arah dapur. Di bawah pintu dapur, bayangan rambut panjang terlihat bergerak. Mbah Surya berdiri cepat. "Jangan jawab, jangan sebut nama siapapun." Lalu suara itu berubah. "Rizky." Rizky refleks membuka mulut. Fadli langsung menamparnya. Bayangan di bawah pintu berhenti bergerak. Beberapa detik yang terasa seperti neraka. Lalu terdengar ketukan. Bukan di pintu, bukan di dinding, di lantai. Tok,
seolah-olah sesuatu berada di bawah rumah. Mbah Surya berbisik, suaranya bergetar. Dia sudah tahu siapa yang paling lemah malam ini. Ketukan berhenti, lalu terdengar suara tertawa pelan, menjauh. Pagi harinya, satu hal berubah. Di depan rumah Nadia, tanah halaman ambles, membentuk bekas seperti telapak kaki, terlalu besar untuk manusia. Mbah Surya menatap jejak itu lama. Besok malam, katanya, dia akan masuk. Dan kali ini, satu dari kalian tidak akan keluar utuh. Sejak pagi, udara desa terasa berat. Bukan panas, bukan dingin. Seperti ada yang mengawasi dari jarak dekat. Mbah Surya menyuruh mereka melakukan satu hal sederhana, tapi penting. Jangan sendirian. Fadli, Nadia, dan Rizky selalu bergerak bertiga. Ke warung, ke musola, bahkan ke kamar mandi rumah Mbah Surya. Kalau dia masuk, kata Mbah Surya, dia masuk lewat yang terbuka, bukan pintu, tapi manusia. Siang hari, mereka menemukan korban keempat. Bu Ratmi, tetangga dekat Nadia, duduk di kursi teras sejak subuh. Matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Di depan kakinya ada tanah basah, membentuk jejak yang sama seperti di halaman Nadia. Saat Fadli menyebut namanya, Bu Ratmi tersenyum. Dia sudah di dalam, kata Mbah Surya. Bukan jasadnya, tapi tempatnya. Bu Ratmi dibawa masuk rumah. Malamnya, ia meninggal tanpa luka. Sore menjelang malam, Mbah Surya membuat garis kapur mengelilingi rumah. Ini bukan penghalang, katanya. Cuma penanda. Kalau dia lewat, kita tahu. Jam menunjukkan 2.55. Lampu berkedip sekali, 2 kali, lalu stabil. Tidak ada ketukan. Justru bau tanah basah memenuhi ruangan. Nadia menutup hidung. Baunya kayak kuburan. Dari sudut rumah, terdengar suara gesekan, pelan. Seperti kuku diseret di kayu. Rizky menunjuk lantai. Garis kapur terputus. Tanpa suara apapun, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan. Tidak ada angin. Di ambang pintu berdiri sosok tinggi, terlalu tinggi untuk rumah itu. Rambutnya menyentuh langit-langit. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya menatap satu orang. Nadia. Sosok itu tidak melangkah masuk. Ia hanya berdiri dan berbicara. Kamu pernah menoleh. Nadia menangis tanpa suara. Mbah Surya mengangkat tongkat kayunya dan menghantam lantai. Pergi. Sosok itu tersenyum tipis. Aku belum ambil apapun malam ini. Lalu ia menghilang. Tidak keluar, tidak masuk. Seolah rumah itu sendiri menelannya. Setelah hening kembali, Mbah Surya duduk lemas. Besok malam, katanya pelan, dia tidak akan datang untuk menakuti. Fadli menelan ludah. Terus, dia datang untuk menukar. Di luar rumah, ayam jantan berkokok terlalu pagi. Dan dari kamar belakang, terdengar suara pelan. Seperti nafas tambahan. Pagi datang dengan perasaan yang salah. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena rumah Mbah Surya terasa lebih sempit. Fadli yang pertama sadar. Ia mendengar napas berat dari arah kamar belakang. Ritmenya lambat, bukan napas manusia. Padahal sejak semalam, kamar itu kosong. Mbah Surya berdiri lama di depan pintu kamar itu, tidak berani menyentuh gagangnya. Mulai malam tadi, katanya pelan, dia sudah punya tempat di rumah ini. Rizky menelan ludah. Berarti dia bisa masuk kapan aja. Bukan masuk, jawab Mbah Surya. Dia sudah ada. Siang harinya,
kabar kematian Pak Darman dipastikan. Ia meninggal tepat pukul 2:58, tanpa luka, tanpa suara. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Fadli mengerti sekarang, bukan semua orang langsung diambil. Sebagian hanya dikosongkan, lalu mati perlahan. Dan malam ini, giliran berikutnya. Malam turun, rumah dikunci, lampu dibiarkan menyala. Jam berdetak pelan, 02:56. Tidak ada ketukan, tidak ada angin. Lalu terdengar langkah kaki di dalam rumah. Pelan, berat, dari arah kamar belakang. Nadia menggenggam tangan Fadli. Itu bukan kita. Langkah itu berhenti di depan pintu ruang tengah. Kemudian terdengar suara Fadli sendiri. "Riz, buka." Rizky gemetar. "Itu suara kamu." Mbah Surya langsung memukul lantai dengan tongkatnya. "Jangan jawab suara yang meniru." Pintu kamar belakang terbuka sendiri. Tidak ada sosok, tapi bayangan tinggi menjalar di dinding. Kepalanya menyentuh langit-langit. Rambutnya tergantung, bergerak pelan, seolah hidup. Bayangan itu mengarah ke Nadia. Nadia menangis tanpa suara. Saat itulah Mbah Surya melangkah maju. "Berhenti," katanya tegas. "Kalau harus ada yang ditukar, ambil aku." Bayangan itu berhenti bergerak. Untuk beberapa detik, rumah benar-benar sunyi. Lalu udara mendadak dingin, lampu padam. Ketika lampu menyala kembali, bayangan itu tidak ada. Tapi Mbah Surya juga tidak ada. Di lantai kamar belakang tertinggal tongkat kayunya, patah dua. Fadli terduduk. Dia menukar dirinya. Rizky berbisik lirih. Berarti makhluk itu belum selesai. Dari luar rumah terdengar satu ketukan. Bukan di pintu, di tanah, tepat di bawah rumah. Dan kali ini, ketukannya lebih dekat. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi setelah Mbah Surya hilang. Bukan karena suara, tapi karena rasanya. Seperti ada yang berdiri terlalu dekat meski tidak terlihat. Fadli, Nadia, dan Rizky sepakat satu hal. Mereka tidak boleh tidur. Jam dinding kembali berhenti di 2:57, dan kali ini tidak bergerak lagi. Ketukan dari bawah rumah terdengar lagi. Dok, dok, bukan menghantam, seperti menghitung. Rizky menutup telinga. Dia nunggu siapa? Fadli menatap lantai. Yang belum siap. Tanpa peringatan, suara nafas berat itu muncul lagi. Kali ini dari belakang Nadia. Nadia menjerit tertahan. Ia merasakan udara dingin menyentuh tengkuknya, lalu bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Kamu pernah menoleh, tapi belum kubayar." Lampu berkedip. Bayangan tinggi itu muncul lagi di dinding, lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Lehernya terlalu panjang, seperti ditarik ke atas. Ia tidak menggeram, tidak menakut-nakuti. Ia mengamati. Tiba-tiba, Rizky terjatuh. Bukan didorong, kakinya seperti ditarik ke bawah lantai. Rizky berteriak. Fadli menarik tangannya sekuat tenaga. Di bawah lantai terdengar suara retakan kayu. Rizky akhirnya terlepas, tapi kakinya penuh bekas cengkeraman hitam. Bayangan itu berhenti bergerak, seolah sudah memilih. Pagi datang dengan satu kenyataan pahit. Rizky tidak bisa berdiri. Kakinya dingin, mati rasa. Dan saat Fadli mencoba membantu, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Nafas berat itu sekarang mengikuti Rizky. Bukan rumah, bukan lantai, tapi tubuh manusia. Nadia menangis. Dia ditandai. Fadli menatap Rizky yang gemetar. Dia bukan mau nakut-nakutin lagi. Rizky berbisik pelan, hampir tak terdengar. Dia bilang, "Besok malam, aku ikut dia pulang." Di luar rumah, bekas telapak kaki besar itu muncul lagi. Kali ini, menuju satu arah, dan tidak kembali.
Sejak pagi, Rizky tidak lagi berbicara banyak. Bukan karena takut, tapi karena setiap kali ia membuka mulut, napasnya menjadi berat, seolah ada dada lain ikut mengembang bersamanya. Fadli dan Nadia tahu satu hal, waktu mereka hampir habis. Mereka mencoba membawa Rizky keluar desa. Belum sampai ujung jalan, Rizky berhenti mendadak. "Kita nggak bisa," katanya pelan. Tanah di depan mereka lembek, seperti baru digali. Di atasnya, jejak kaki besar itu berhenti, lalu menghadap mereka. Nadia menangis. "Dia nahan kita." Fadli mengangguk. Dia mau ini selesai di sini. Malam datang lebih cepat. Jam tidak lagi menunjukkan waktu. Jarumnya berhenti total. Pukul 2.57 tidak pernah lewat. Napas berat itu semakin jelas. Sekarang terdengar seperti dua orang bernapas dari satu tubuh. Rizky terduduk di lantai. "Aku bisa lihat tempatnya." Fadli menatapnya tajam. "Tempat apa?" "Yang di bawah," jawab Rizky. "Ruang sempit, banyak yang nunduk, bukan semua manusia." Bayangan tinggi itu muncul lagi. Kali ini tidak di dinding. Ia berdiri di tengah ruangan, terlalu tinggi. Rambutnya menyentuh lantai, lehernya menjulur aneh, wajahnya samar, tapi matanya menatap Rizky saja. Ia mendekat. Nadia menjerit. Fadli berdiri di depan Rizky. "Ambil aku!" teriak Fadli. Makhluk itu berhenti. Lalu suaranya terdengar, berat, pelan, dan pasti. Yang dipanggil tidak bisa diganti. Rizky tersenyum lemah. Dari awal, aku yang paling sering dengar ketukannya. Lantai retak, tanah terbuka perlahan seperti mulut. Rizky berdiri sendiri. Ia menoleh ke Fadli dan Nadia. "Jangan cari aku." Itu kalimat terakhirnya. Bayangan itu menarik Rizky ke bawah. Tanah menutup kembali. Sunyi. Pagi datang tanpa tanda apapun. Tidak ada lubang, tidak ada jejak, hanya satu hal yang tertinggal. Jam dinding kembali bergerak, menunjukkan 03.01. Nadia terduduk menangis tanpa suara. Fadli menatap lantai lama. Dia beneran diambil. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, tidak ada ketukan. Tapi Fadli tahu satu hal. Ini belum selesai. Karena yang diambil belum yang terakhir. Setelah Rizky diambil, desa kembali berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Tidak ada jeritan, tidak ada ketukan, tidak ada jam yang berhenti. Justru itu yang membuat Fadli dan Nadia tidak tenang. Karena mereka tahu, makhluk itu tidak pergi. Ia hanya selesai mengambil bagiannya. Beberapa hari setelah malam satu suro berlalu, Fadli dan Nadia kembali ke rumah Mbah Surya untuk terakhir kalinya. Rumah itu kosong, sunyi, tapi terasa lega. Tongkat Mbah Surya masih di sudut kamar belakang, tidak berpindah, tidak rusak lebih jauh. Nadia berdiri lama di depan kamar itu. "Berarti sudah selesai ya?" Fadli tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, tepat di tempat tanah pernah terbuka. "Bukan selesai," katanya pelan. "Cuma berhenti." Malam itu, mereka tidur untuk pertama kalinya tanpa berjaga. Jam berdetak normal. 02.56, 02.57, 02.58, 03. Tidak ada apa-apa. Nadia tertidur lebih dulu. Fadli terbangun sebentar karena mimpi aneh tentang suara ketukan yang sangat jauh, seperti datang dari dalam tanah yang dalam sekali. Saat ia membuka mata, semuanya normal. Pagi hari Nadia bangun dengan wajah pucat. "Aku mimpi," katanya pelan. "Mimpi apa?" Ada yang berdiri di luar jendela, tinggi, rambutnya panjang. Fadli menegang. "Terus?" "Dia nggak ngapa-ngapain," lanjut Nadia. "Cuma bilang, yang dipanggil sudah dibayar." Mereka memutuskan pergi dari desa itu. Hari terakhir, Fadli menoleh sekali ke rumah Mbah Surya. Untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan tinggi berdiri di balik jendela kamar belakang. Tidak bergerak,
tidak mengancam, seperti penjaga yang sudah selesai bertugas. Beberapa bulan kemudian, malam satu suro kembali datang. Desa itu tetap tenang. Tidak ada korban baru. Tapi di tanah dekat rumah Mbah Surya, muncul satu bekas telapak kaki besar. Bukan menuju rumah, melainkan menjauh. Fadli akhirnya mengerti. Makhluk itu bukan pemburu tanpa aturan. Ia datang karena dipanggil. Ia pergi setelah dibayar. Dan selama tidak ada yang menoleh, tidak ada yang mengetuk, dan tidak ada yang menyebut namanya, ia tidak akan kembali. Namun satu hal pasti, kalau suatu malam kamu mendengar ketukan dan kamu merasa itu ditujukan untukmu, ingat satu hal, yang menjawab tidak pernah kembali utuh. Yang dipanggil sudah dibayar, tapi ketukannya akan selalu menunggu orang berikutnya.